Oke, jadi ini di part kedua tentang gaya gravitasi. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di sini saya mau mengingatkan bahwa gaya, termasuk gaya gravitasi, dia tuh merupakan suatu besaran vektor. Nah, ini penting banget ya. Kita sudah sering berinteraksi dengan besaran-besaran vektor, termasuk bagaimana cara menjumlahkan besaran-besaran vektor. Nah, oke, sekarang kita tinjau suatu kasus gitu ya. Misalnya ada 3 buah benda, mereka tuh berada di luar angkasa gitu ya, di suatu tempat yang jauh dari benda-benda apapun, jauh dari planet, jauh dari bintang-bintang. Pokoknya mereka terisolasi lah. Nah, misalnya ada 3 benda nih. Oke, misalnya gimana ya? Di sinilah kira-kira. Ini misalnya benda A, ini benda B, ini benda C. Benda A sama benda B, mereka tuh terpisahkan sejauh berapa ya? 30 meter. Nah, jadi dari A ke B itu jaraknya 30 meter. Nah, si A dia tuh masanya tuh 100 kilo. Atau jangan 100 deh. 10 aja cukup 10. 10 kilo. Si B dia 20 kilo. Si C misalnya 30 kilo. Nah, sekarang saya tanya nih. Misalnya kita tuh nggak tahu nih. Kita tuh nggak tahu jarak dari A ke C berapa. Kita juga nggak tahu jarak dari C ke B berapa. Yang kita tahu si C ini berada di antara A sama B. Dan jarak dari A ke B itu 30 meter. Nah, sekarang saya tanya. Di mana posisi si C jika sigma Fc atau gaya yang dialami C itu sama dengan 0? Nah, jadi si C itu resultan gaya-gayanya, ini sudah belajar ya di hukum Newton 2 ya. Jadi kalau bingung silahkan ditonton ulang tentang hukum Newton 2. Nah, jadi kan si C ini dia mengalami 2 buah gaya ya. Ingat gaya gravitasi ya. Pertama, dia ditarik sama B. Kedua, dia ditarik juga sama A. Nah, ini misalnya FCB, ini FCA. Nah, ini gaya tarikan dari B ke C, ini gaya tarikan dari A ke C. Ya, si A sebenarnya ditarik juga sama C sama B gitu kan ke sana. Si B juga ditarik sama A, dia ditarik juga sama C. Nah, tapi yang sekarang kita tinjau, misalnya sekarang kita hanya meninjau benda C nih. Kita lagi meninjau benda C. Katanya sigma F dari benda C itu tuh 0. Nah, pertanyaannya adalah di mana sih sebenarnya posisi si C ini? Apakah dia di sini gitu ya, hanya berjarak beberapa senti dari benda A? Apakah dia di tengah-tengah? Apakah di sini? Nah, di mana sih si benda C ini? Atau gini deh pertanyaannya, berapa sih jarak dari A ke C gitu ya? Berapa sih jarak dari A ke C? Berapa meter sih? Nah, ini pertanyaannya nih. Berapa meter sih jarak dari A ke C? Nah, ya udah, gimana coba caranya? Kita kan tahu ya, sigma F itu atau sigma Fc itu 0. Misalnya kita definisikan ke kanan positif, ke kiri negatif. Kita tahu ada apa saja gaya-gaya yang bekerja pada benda C. Ya ini FCB dikurangi FCA ya, karena FCA ke kiri negatif, makanya dikurangi. Sama dengan 0, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa, atau ke bawah deh, bisa kita simpulkan bahwa FCB itu sama dengan FCA. Nah, jadi gaya gravitasi yang disebabkan oleh si B itu tuh diimbangi sama gaya gravitasi yang disebabkan oleh benda A. Nah, jadi gaya tarikan ini diimbangi sama besar oleh gaya tarikan ke kiri. Jadi gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Nah, ya udah, gimana coba cara nyari jaraknya? Ya udah, F itu apa kemarin? G ya kan, G dikalikan M. Kalau FCB berarti benda apa yang sedang kita tinjau? Ya antara benda C sama benda B ya. Makanya ini tuh MC dikali MB dibagi jarak dari B ke C dikuadratin sama dengan G FCA, berarti benda AC sama benda A kan. Benda C sama benda A berarti ini jarak A ke C dikuadratin. Nah, ini dicoret. Nah, kita bisa masukin langsung angkanya. MB berapa MB?
MB kan 20 kilo dibagi R dari B ke C dikuadratin dibagi MA berapa? MA 10 kilo dibagi jarak dari A ke C dikuadratin. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Ini 2, ini 1, ya kan? Matematis nih, matematis. Nah, sekarang lihat nih. Ini kan ada 2 variabel yang tidak diketahui. Kita kan mau nyari ini dong, RAC kan? Nah, padahal ini kita belum tahu. Waduh, gimana caranya? Gimana coba caranya? Nah, ini butuh skill matematika ya. Atau bukan skill matematika juga sih. Ini butuh inilah kalau sudah sering latihan soal bakal tahu gimana cara menyiasati ada 2 variabel yang belum kita ketahui. Ya udah kita cari aja hubungan dari 2 variabel ini. Lihat aja RBC kan jarak dari sini ke sini kan? Ya kan? Ini kan RBC ya. RAC jarak dari sini ke sini kan? Ya dong, ini RAC kan. Nah, bisa kita lihat bahwa RAC ditambah RBC itu tuh 30 meter. Makanya RBC itu tuh sama kayak 30 dikurangi RAC. Nah, jadi ini bisa kita substitusi nilainya. Jadi 2 dibagi RAC bukan RAC. 30 kurangi RAC dikuadratin sama dengan 1 dibagi RAC dikuadratin. Nah, nanti dengan perhitungan matematis dapatlah nilai RAC-nya berapa meter gitu ya. Nah, ini kenapa tidak saya lanjutkan karena ya ini sudah ini mah aspek matematika aja. Jadi harusnya bisalah cara mengerjakan seperti ini. 2 dibagi 30 minus RAC dikuadratin disama dengan 1 per RAC kuadrat. Tinggal dipindah ruas aja kan. Ini pindah ruas ke sini. Misalnya jadi 2 RAC kuadrat sama dengan ini pindah ruas ke sini. Ini 30 kurangi RAC dikuadratin. Nah, selanjutnya ini mah tinggal aspek matematis aja kan. Ini dikuadratin terus ini gitu-gitu nanti dapat persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat cara menyelesaikannya sudah dibahas harusnya di matematika ya. Nantilah kalau bingung cara menyelesaikannya gimana, kita belajar ya. Kita belajar di video matematika ya. Di bagian lain lah pokoknya tidak kita bahas di sini. Ini gampang lah pokoknya. Nanti dapatlah RAC-nya berapa gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Ingat ya, gaya itu suatu besaran vektor. Artinya cara harus ngerti gitu ya. Cara menjumlahkannya tuh gimana. Gitu ya, intinya gitu ya. Oke.